Ya, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah datang di acara. Ini selama sebulan sebenarnya, Pit. Selama sebulan kita bikin diskusi sejak awal bulan ya, minggu pertama semua membahas tentang 65. Ya. Dan sengaja kita tutup di akhir bulan untuk membicarakan tentang mendengar, temanya sebenarnya mendengar suara tapol. Jadi gagasannya waktu itu datang sama kami berdua, Wilson sama aku tuh ngobrol, hashtagnya Kobam melawan lupa ya. Iya, Kobam melawan lupa. Jadi bukan hanya tentang 65 nanti, tapi bulan depan juga ada tema yang lain, misalnya mencari pahlawan gitu, misalnya bulan November gitu. Atau bulan Oktober, kenapa militer berkuasa lagi? Gitu-gitu ya. Jadi tema sejarah militer. temanya satu bulan itu kita akan diskusi tematik begitu lah ya. Jadi tapi semua diskusinya berdasarkan buku Kobam. Kayak hari ini diskusinya berdasarkan buku Kobam, autobiografinya Pak Teja Bayu yang dibuang almarhum yang ikut ke Pulau Buru. Satu lagi Pak Tan Swiling. Pak Tan Swiling. Tan Swiling. Itu tangan kanannya Nyoto ya. Kemudian ini buku Wilson ya. Selama di penjara. Jadi kita mau ngelihat soal masalah kejahatan HAM ya yang nggak tertangani, bukan hanya dari 65 tapi pasca 65 juga persoalan kejahatan HAM tuh terus berlangsung. Nah, jadi mau mulai dari mana? Dari Wilson dulu kali ya? Dari Petrus aja dulu. Dari Petrus. Nah, iya. oke. Jadi sebenarnya kita mau dengar nih karena Petrus sama Wilson itu kan di Cipinang. Pertama cerita dulu kenapa sampai di Cipinang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pengalaman di Cipinang itu kan jadi tapol enggak sendirian dan dari generasi yang beragam ya. Tapol-tapol dari generasi yang beragam. Nah, itu dua hal itu yang mungkin bisa kita bagi. Tahun lebih ada. Ya. Itu dulu kali Pit, bisa mulai. Saya? Iya. Kenapanya? Karena awalnya dituduh sebagai dalang kerusuhan peristiwa 27 Juli 96. Jadi kerusuhan itu diawali proses penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro yang waktu itu jadi tempat mimbar demokrasi. Karena pemerintah takut ya menjadi bola salju. Jadi selama ini proses politik oposisi itu hanya dikenal lewat gerakan mahasiswa atau gerakan mahasiswa yang berafiliasi dengan buruh, tani ya kan. Tetapi kali ini masyarakat umum di sebuah jalan yang begitu ramai kalau pulang kerja di Jalan Diponegoro waktu itu dijadikan mimbar demokrasi. Fenomena sesuatu yang tidak pernah terjadi karena kalau mimbar bebas itu biasanya di kampus, ini ada di sebuah kantor partai yang orang Jakarta banyak yang tahu dan akhirnya pada nonton, akhirnya membuat seperti bola salju, artinya rakyat mulai berani secara terbuka mengekspresikan perlawanan terhadap presiden. Utamanya waktu itu PDI dilihat oleh publik dikuyo-kuyo atau ada intervensi dari pemerintahan Soeharto dengan Kongres Medan sehingga dia didongkel dari pimpinan ketua PDI waktu itu. Karena dianggap Mega juga tidak lebih baik dari sebelumnya yang tidak disukai pemerintah, kritis. Bahkan Tra Soekarno ini membawa aura bermunculan sampai akhirnya muncul yang namanya sebuah koalisi lumayan besar, yaitu Majelis Amanat Rakyat Indonesia diketuai Mokhtar Pakpahan, ada Ridwan Saidi, ada
Ibu Supeni dari PNI, Sukmawati, Bintang Pamungkas, PRD. gerakan seperti Pijar, PRD, Smith, GMKI, Pemkri waktu itu larut. Artinya mereka bergerak. Jadi zaman bergerak era Jangan bergerak. Orde Baru dihentikan dengan dipaksa direbut kantor itu. Kantor itu harusnya milik Suryadi sama Butuh Hutapea. PDI hasil Kongres Medan dengan alasan itu direbut dan bisa kita saksikan di televisi ya, bisa kita televisi dibantu oleh aparat untuk masuk dan sebenarnya bukan masa PDI Suryadi tetapi mereka badannya kekar, bercepak dan memenangkan pertempuran yang tidak seimbang itu dan jatuh banyak korban. Komnas HAM kan mencatat ada beberapa yang hilang, ada beberapa yang meninggal. Setelah itu terjadi kerusuhan sekitar Matraman, gedung-gedung terbakar. Mungkin waktu itu kerusuhan pertama terbesar setelah Malari. Setelah Malari ya, pertama kali setelah Malari itu kerusuhan terbesar, banyak gedung terbakar dan kalau tidak dihentikan itu bisa menjadi bola salju. Pemerintah hari Seninnya mengumumkan setelah Susilo Sudarman, Jaksa Agung Singgih dan Utoyo Usman Menteri Kehakiman kalau tidak salah datang menghadap Soeharto. Peristiwanya hari Sabtu, baru hari Senin mereka bertemu dan PRD dinyatakan dalang dari kerusuhan itu dan diberi label bahwa PRD jelmaan dari PKI, dilihat dari strukturnya, dilihat dari isi manifestonya dan kami diburu dan kami akhirnya bergerak di bawah tanah. Disitulah tanggal 11 Agustus kami tertangkap hanya beberapa hari ya setelah kerusuhan itu, bulan Juli ke Agustus di rumah kakaknya Romo Sandiawan. Dan yang menyembunyikan ya Romo Sandiawan sama Gunawan Muhammad, dua orang itu yang berani mengambil resiko, berani menyembunyikan kami di mana waktu itu tak satu pun kelompok yang berani berhubungan apalagi menyembunyikan kami. Kami tertangkap, sebenarnya itu diculik karena tidak tahu kesatuan apa dan tidak ada pengacara selama proses, bukan proses BAP ya, proses integrasi karena tidak ada, ya pokoknya ditanya semaunya mereka, ada Itu yang disiksa. di mana? Di kantor disetrum. BIA ya? Di kantor BIA tempatnya? Kantor Badan Intelijen ABRI. Iya. Di situ ada Zaki Anwar Makarim di pertama kali kami disekap ya. Direktur BIA di waktu itu. Ya itu disekap saya karena tidak ada pengacara, publik tidak tahu itu tempat apa, tempatnya tersembunyi sekitar apa ya di daerah Republika belok kanan. Oh, warung buncit. Ya disitulah ada sebuah tempat namanya Wisma Sudirman. Ketika pintu gerbang dibuka, kita melihat di situ ada instalasi integrasi dan di situ katanya pernah untuk menyiksa kasus Tanjung Priok. Kata integratornya ya, kita kurang tahu. Disitulah selama hampir seminggu seperti kami ada di neraka. Tanggal 17 Agustus menjelang 18 kami dibuang ke Kejaksaan Agung. Dan di Kejaksaan Agung akhirnya kami diproses pro justisia. Kalau menjadi terdakwa didampingi pengacara, ada BAP-nya, ya kan? Kami juga boleh seperti teman kami tidak menjawab juga diperbolehkan, menjawab juga boleh, ya kan?
Disitulah didakwa akhirnya dengan undang-undang subversif dan di penuntutan sekaligus penyidikan ya oleh jaksa agung ya jaksa-jaksa di Kejaksaan Agung dan diadili secara terpisah Budiman di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan saya bersama Wilson di Jakarta Selatan. Walaupun waktunya tidak sama karena berkasnya Wilson lebih lambat selesai karena tertangkapnya juga ada jeda satu bulan atau 2 bulan tertangkap. Ya di Cipinang saya akhirnya berkumpul dengan Budiman yang dari Salemba setelah ingkrah ya, vonis ya. Setelah kalau nggak salah setelah keluar MA ya, kami melakukan ke MA ya, kasasi ya. Disitulah kami dalam satu penjara menempati blok 3 EF. Ada 2 kamar kami menempati karena cukup banyak. Ada berapa ya? Wilson lupa kita. 10. Dia di kamar 2, kami di kamar 3, pengurus pusat. Saya Budiman, Iwan Eko Kurniawan sama Anom Astika. Seperti itulah kenapa kami akhirnya ada di Cipinang, karena proses politik pasca peristiwa 27 Juli. Padahal PRD ya baru aja dideklarasikan, baru mengeluarkan secara terbuka manifesto PRD, di mana kami menyatakan tidak ada demokrasi di Indonesia. Kami menyatakan kedaulatan rakyat dipasung oleh 5 undang-undang politik dan duifungsi ABRI. Dan kami mengaitkan bahwa proses menuju demokrasi omong kosong kalau tidak mengkaitkan dengan kebebasan rakyat mau bere untuk menentukan nasib sendiri. Dalam hal ini rakyat Timor Leste untuk menentukan referendum atau jejak pendapat istilah waktu itu. Seperti itu kami menjadi napol kalau tidak salah yang terakhir mendapat ganjaran undang-undang subversif. Kami paling muda di dalam penjara penuh dengan kaum subversif. Ada Sanana Agus Mau, komandan gerilyawannya Walintil. Waktu itu Perjuangan Rakyat Timor Leste. Ada dari ini gerilyawan OPM, ya San? Yakob Rubiak. Ada Thomas anggota Wanggai. Biro Khusus Partai Komunis Indonesia. Ada salah satu pimpinan yang menculik pahlawan revolusi, para Ahmad Yani CS ya. Ada yang membunuh MT Haryono di situ masih hidup ya kan, karena yang membunuh S. Supratman dan lain-lain sudah dieksekusi. Ada ketua Pemuda Rakyat, walaupun kami tidak bisa berkomunikasi karena dia terkena stroke. Ada Nuku Sulaiman, tokoh gerakan mahasiswa ya, dari Pijar, dan beberapa teman-teman lain seperti Bintang Pamungkas, Oktar Pakpahan. Ya kami oposisi utama saat itu dikurung dalam satu tempat bernama LP Cipinang, dan disitulah kita berinteraksi dengan berbagai kelompok dan ya merasa senasib, tidak ada perbedaan ideologi. Cuma kalau soal sel kami masuk
ekstrim kanan ya, Eka bloknya. Kalau PKI yang G30S masuk ekstrim kiri, Eki ya seperti itu. Jadi dulu ada kasus PKI, ada kasus Islam, dibedakan bloknya, ada Eka dan Eki. Nah itu mungkin perjalanannya sejak itu. Oke, makasih Peter. Nah, kalau sewaktu ketemu dengan tapol yang lain, Iya, tapol lain. ya, mereka cerita gak? Cerita. Iya. Ya cerita, suka dongeng kan. Ya. Seperti yang suka dongeng dan melucu ini Kolonel Latif. Dia waktu itu sebelum masuk jabatannya Komandan Brigif 1 Kodam Jaya Jakarta ya. Dia salah satu tim penculik yang dipimpin oleh Letkol Untung. Dia waktu itu yang memberitahu ke Soeharto, diperintah oleh Letkol Untung sama Brigjen Suparjo. Brigjen Suparjo itu yang komandan tempur yang Gayang Malaysia ya. Komandan tempur 4 kalau tidak salah ya. Itu memerintahkan Latif yang anak buahnya Soeharto. Bahkan nip Soeharto sama nip dia berurutan. Dan bersama Untung dia menjadi anak buah Soeharto selama Kodam Diponegoro. Jadi tahulah kami tentang kejahatan Soeharto dulu selama menjadi Kodam Diponegoro, kejahatan-kejahatannya selama juga kesaksian palsu dia soal serangan umum dan sebagainya. Latif ini diperintah untuk bertemu dengan Soeharto karena memang Soeharto sudah tahu akan ada gerakan Dewan Jenderal. Soeharto juga mengatakan ke Latif sebelumnya ada anak buahnya yang bahwa ada isu tentang Dewan Jenderal. Jadi waktu itu memang isu Dewan Jenderal itu mengemuka dan santer, bahkan Soekarno memanggil Yani, kata Latif dipanggil ya Yani untuk menanyakan kebenaran Dewan Jenderal. Dan alasan Latif melakukan itu karena panggilan. Soekarno mau ada gerakan dari militer yang suka mensabot program-program Soekarno, terutama dengan Gayang Malaysia. Mereka bergerak. Pasukan-pasukan Cakra itu juga ketika menculik, karena mengamankan ya, istilahnya kok menculik bisa marah, mengamankan untuk dibawa ke Soekarno, itu juga karena dalam kerangka melindungi Soekarno. Mereka pengawal presiden, pasukan Cakra Birawa, seperti Pak Bungkus ya, Sersan Bungkus yang membunuh MT Haryono, menyatakan bahwa itu adalah panggilan tugas sebagai pengawal Presiden Soekarno, apapun mereka siap dilakukan. Cuma ketika di lapangan ada yang meninggal, Pak Latif bercerita, terus reaksinya apa? Aku tanya kan ke Pak Latif, keringatku segede jagung. Orang Dul Latif juga ini grogi meninggal ya. Pak Latif protes waktu itu ke Letkol Untung, kok bisa demikian. Ya mungkin itu pembelaan Pak Latif bahwa dia tidak bertanggung jawab terhadap para jenderal Angkatan Darat kok di tengah lapangan meninggal. Seperti MT Haryono. MT Haryono itu Pak Bungkus ngomong bahwa rumahnya ditutup, diketrok, dimatiin semua lampu. Dia nggak sengaja sebenarnya, ketika ada bayangan hitam berkelebat gitu, senjata otomatisnya menyala, dan itu MT Haryono.
Pak Latif menceritakan ke aku dengan sedih mengenang itu, karena waktu itu yang masih hidup ya ditembak ya kan. Setelah menembak rasanya getir kan, sunyi, nggak saling bicara, minum air pun rasanya tidak enak. Terus gimana? Suasananya sepi, hanya bunyi ayam berkokok sama bayi nangis, sepi banget. Dan mereka ya sebenarnya itu bukan sesuatu yang dikehendaki. Jadi Pak Bungkus marah terhadap film G30S. pengkhianatan G30S PKI, di mana di situ ada tarian-tarian dengan lagu genjer-genjer, disilet-silet para jenderal, itu marah karena ada imbasnya. Pokoknya di bulan September ketika film itu diputar, sudah keluarganya hancur-hancuran dibesuki karena orang di situ Bondo tahu kalau ini adalah keluarga yang membunuh jenderal. Itu sangat mengerikan katanya. Keluarganya harus menanggung, di mana histeria diletupkan, digerakkan, sehingga keluarga mereka merasa terintimidasi oleh situasi masyarakat. Dan memang ada proses intimidasi itu. Pokoknya dia mengenang waktu itu ketika film itu diputar, keluarganya yang jadi beban, seperti Pak Bungkus mengatakan seperti itu. Soeharto diberitahu, dan Soeharto gaya Pak Latif menjawab, ya manduk-manduk saja, dia nggak ngomong apa-apa, menolak, mencegah. Nah kalau tahu ya harusnya dia lapor, kalau tidak setuju mencegah ya. Apalagi Mencegah jabatan agar dia proses tinggi itu Pangkostrat tidak waktu itu. terjadi. Jabatan Soeharto tinggi Pangkostrat yang bisa menggerakkan Waktu itu pasukan. Pangkostrat kan. Iya. Strategi Pangkostrat sekali. waktu itu. Dia tahu siapa saja yang akan diamankan, tahu, tetapi karena Pak Latif merasa akan didukung Pak Harto, ya santai-santai saja, wong deket ya. Gimana ya, kayak aku dengan Wilson deket gitu loh ya. Kita melakukan operasi bahwa ini dalam kerangka mengamankan Soekarno ya kan. Pak Harto diam, dan akhirnya dia dihadapi oleh Soeharto. Sehari setelah peristiwa itu, Soeharto kan memerintahkan pasukannya. Seperti itu, ada cerita-cerita ya seperti itu yang sangat menjadi kunci perjalanan sejarah bangsa ini, sehingga sekarang bangsa ini seperti ini. Bangsa yang akhirnya peristiwa 65 berdarah-darah, ada korban pelanggaran HAM berat, di mana orang tidak diadili, orang tidak dihukum, tidak tahu kesalahan tetapi langsung dibunuh. Ada proses pembunuhan massal pasca peristiwa apa yang dilakukan oleh Letkol Untung JS. Seperti itu. Jadi mereka bercerita Aku tambahin banyak. Ya, Son. Iya, karena bulan September kita ceritakan secara khusus ya soal bagaimana nasib orang yang dituduh PKI ya, atau dituduh simpatisan Partai Komunis Indonesia. Kebetulan di penjara Cipinang ada 5 orang tapol PKI ya, 2 orang dari Cakrabirawa, 3 orang dari Cakrabirawa ya, pasukan keamanan presiden, ada Bungkus, ada Marsudi, ada siapa satu lagi, Bungkus, Marsudi, Pak Amin. oh ya, ada lagi yang non Cakrabirawa, Pak Amim, yaitu anggota Komite Sentral PKI, Pak Katno. ada Pak Sukatno dan Pemuda Rakyat ya, anggota Komite Sentral PKI juga ya. Nah, dari 5 orang itu yang kami saksikan secara tragis meninggal di rumah sakit adalah Pak Sukatno. Jadi saya sempat ke selnya di Blok Eki, ekstrem kiri ya, bersebelah dengan selnya Kolonel Latif. Itu udah seperti mayat hidup, rambutnya sudah putih, kulitnya hanya tinggal nggak ada dagingnya lah, tinggal tulang
berlapis kulit lah. Dia hanya berbaring di depan di dalam selnya. Dan sampai dia wafat, sudah separah itu dia tidak dibebaskan oleh Orde Baru. Jadi saya melihat bagaimana kejamnya kekuasaan Orde Baru ya dalam peristiwa itu. Ya, seorang tapol yang sudah tua, sakit-sakitan, kena stroke, hanya bisa berbaring di tempat tidur. Ya, dia mati sebagai tahanan politik tanpa ada belas kasihan sedikit pun dari kekuasaan Orde Baru. Padahal kalau saya lihat secara fisik, apa sih bahayanya Pak Soekarno itu? Orang kena stroke, ya berbaring di tempat tidur, makan disuapkan, ya bahkan buang air kecil, buang air besar di tempat tidurnya, dilayani oleh Korve, ya oleh pembantunya dia. Jadi saya melihat bagaimana kejamnya Orde Baru. Ya, Soeharto justru dalam peristiwa kematiannya Pak Soekarno. Jadi saya baru masuk ke Cipinang, peristiwa itu yang pertama kali saya lihat. Jadi itu peristiwa paling apa? Menyedihkan buat saya. Ya. Iya, itu peristiwa menyedihkan buat Wilson, Iya, ya Pak iya. Soekarno. Jadi kalau kita belajar sejarah, kita akan ketemu komparasi ya, bahwa apa yang dilakukan Orde Baru ini terhadap apa yang mereka sebut tapol, napol, itu perilakunya sama. Kalau kita ingat pemerintah kolonial Belanda menangkap Muhammad Husni Tamrin, sama. Dijadikan tahanan rumah sampai meninggal, mati. Dibiarkan, maksudnya Oh iya. malah bukan didatangkan dokter, malah didatangkan orang yang memperparah penyakitnya gitu. Bahkan anaknya sekolah juga tidak boleh. Dan kita juga ingat di masa awal Orde Baru ada orang yang namanya Hairul Saleh. Apa kurang besarnya Hairul Saleh peranannya buat veteran misalnya begitu ya. Tapi Hairul Saleh itu kan salah satu yang diambil begitu peristiwa 65 dan dipenjarakan dan mati di dalam, meninggal di dalam sel juga, tahanan. Ya, jadi apa ya? Apa yang Wilson ceritakan itu mengingatkan perilaku Orde Baru, itu perilaku dunia kolonial gitu. Apa perilaku fasis gitu. Fasis juga kita nerbitin buku kayak bukunya Dr. Ahmad Mukhtar gitu kan. Apa pimpinan Eichmann yang dituduh memproduksi vaksin maut, kombinasi antar macam-macam penyakit yang berbahaya begitu ya. Padahal yang memproduksi vaksin itu pemerintah Jepang di lembaga Pasteur diuji cobakan, dan itu memang bagian dari proyek Mansuria begitu ya. Tapi dilakukan, dicari kambing hitam, orang ditahan dan dipaksa untuk mengaku dan berbagai rupa kekejaman dilakukan terhadap Dr. Ahmad Mukhtar, dan akhirnya nasibnya juga sama. Jadi mau kolonial Belanda, kolonial militeristik Jepang maupun Orde Baru, kalau kita lihat cerita dari penjara ke penjara ya perilakunya ya sama. Ya, ini tadi Petrus menarik tuh soal bagaimana peristiwa pengambilan para jenderal yang dituduh sebagai anggota Dewan Jenderal. Jadi saya bicara dengan Pak Bungkus dengan Pak Latif juga, betul itu bukan penculikan. Kalau Prabowo penculikan 98 ya terhadap aktivis demokrasi ya yang dituduh kebanyakan adalah aktivis PRD yang beroposisi terhadap Orde Baru Soeharto, itu penculikan. Tapi memang kawan-kawan Cakrawirawa ini adalah pendukung Soekarno semua ya. Ya, kalau saya bicara Pak Bungkus, Pak Latif, kami ini Soekarnois, Wilson katanya. Jadi kami mengamankan kekuasaan Soekarno yang mendapat kabar akan ada Dewan Jenderal yang mengambil alih kekuasaan Soekarno. Jadi mereka ingin menghadapkan para jenderal yang dituduh anggota Dewan Jenderal kepada Soekarno untuk mempertanggungjawabkan kira-kira ya isu tersebut, kira-kira begitu. Tapi kemudian di lapangan terjadi hal-hal yang memang tidak diduga. Pak Bungkus sama Kolonel Latif juga merasa sedih sendiri ya, harus terjadi ya pembunuhan ya terhadap para jenderal ya yang tidak direncanakan. Jadi memang itu tidak direncanakan. Jadi juga wajar kalau Kolonel Latif juga sedih dan kaget, juga Pak Bungkus kok harus ada jatuh korban, kira-kira begitu ya, kira-kira begitu. Jadi memang itu kelihatannya perlu banyak investigasi ya, perlu banyak lagi tulisan-tulisan
untuk merakit atau menjalin peristiwa sekitar 65 tersebut ya, di mana 7 jenderal, 1 orang kolonel, ya 6 orang jenderal diambil oleh pasukan Cakrawirawa untuk dihadapkan ke Soekarno sebetulnya, bukan untuk diculik atau dibunuh. Nah, narasi itu yang dibangun kemudian dalam film G30S. Seolah-olah itu operasi penculikan, ya, operasi pembunuhan direncanakan memang untuk membunuh para jenderal itu. Padahal nggak begitu memang. Menurut Pak Bungkus dan juga Kolonel Latif, tidak direncanakan membunuh, tidak direncanakan menculik, direncanakan menghadapkan mereka pada Soekarno. Kira-kira begitu. Kalau menculik, Prabowo menculik, ya 98. Ya, para aktivis demokrasi diculik oleh Prabowo. Ya, beberapa orang kawan-kawannya Petrus sampai sekarang belum ditemukan. Ya, dan yang paling jahanamnya Budiman justru berpeluk-pelukan dengan penculik kawan-kawannya sendiri. Nah, itu penculikan baru namanya. Ya, ini kalau dengan sebenarnya menarik ya, kita dengar dari dalam penjara gitu ya. Justru sumber sejarah yang langsung diceritakan oleh pelaku ya. Iya. Ya, itu ya, bisa kita sebut itu sebenarnya sumber primer ya. Apalagi di masa Orde Baru kan lebih banyak propaganda ya daripada sejarah. Dan yang menarik ya, Wilson sama Peter ini ketemu bukan hanya Tapol 65, tapi juga Wilson sampai nulis buku Sanana Presiden Penjara Cipinang. Dan kejahatan HAM berat itu kan bukan hanya 65, tapi di Timor Leste juga kejahatan. Dan propaganda terhadap sejarah Timor Leste juga sama dilakukan seperti peristiwa 65. Son, bisa gak cerita sebenarnya seperti apa sih Timor Leste, propaganda Orde Baru itu kalau dikomparasi dengan cerita langsung dari Sanana, bukan soal sepak bolanya ya, Iya. tapi soal Timor Leste. Iya, sebenarnya Sanana jadi presiden pertama kali bukan di Timor Leste. Dia jadi presiden pertama kali di LP Cipinang. Jadi di LP Cipinang, napi-napi kriminal kalau mau manggil Sanana tuh Pak Presiden, ya. Karena mereka menganggap Sanana sebagai pimpinan di penjara Cipinang. Karena emang Sanana banyak bantu napi-napi kriminal di sana ya. Itu dia. Jadi ya, narasi Orde Baru dengan narasi dari Sanana jauh berbeda ya. Misalnya Sanana digambarkan sebagai sosok kriminal menyeramkan kira-kira ya. Tapi kalau kau ketemu dengan Sanana, orangnya bahasanya halus, sangat lembut, penyuka puisi, hobinya melukis dan membonsai tanaman. Jadi unsur-unsur cerita-cerita tentang dia sebagai kriminal penjahat bersenjata itu nggak kelihatan di penjara gitu loh. Berbeda sekali. Menurut saya itulah karakter yang saya bilang pejuang pembebasan nasional. Mungkin dulu Soekarno juga digambarkan seperti itu oleh penjajah kolonial ya. Wah, orang kriminal, wah tukang hasut ya, tukang kompor-komporin rakyat untuk melawan Belanda, kira-kira begitu. Kira-kira mirip lah mungkin ya. Pasalnya sama dengan kalian di penjara Soekarno tahun 32 Supersib kan. Iya, Supersib. Nah, justru dengan di penjara bersama kawan-kawan Tapol LP Cipinang, justru para tapol-tapol yang lain yang tadinya tidak bersentuhan isu Timor Leste jadi paham isu Timor Leste. Ambil contoh ada Fauzi ya, Tapol Lampung, Tapol Tanjung Priok, ada Tapol Aliansi Jurnalis Independen, ada Tapol Gerakan Demokrasi ya. Ada Tapol Lampung. Jadi berbagai spektrum gerakan oposisi terhadap Orde Baru yang tadinya tidak paham soal Timor Leste justru jadi mendukung Timor Leste, tahu situasi di Timor Leste, bagaimana Timor Leste diintegrasikan secara paksa ke Indonesia, berbalik arah, mereka jadi mendukung Timor Leste sebetulnya ya. Gara-gara ada Sanana Gusmao jadi tahanan politik di penjara Cipinang. Jadi Sanana ini menjadi juru bicara yang menjelaskan pada kubu oposisi di Indonesia ya tentang situasi di Timor Leste dan perjuangan di Timor Leste. Dan itulah yang membuat berbagai spektrum gerakan demokrasi atau para tapol di LP Cipinang boleh dikatakan bulat lah mendukung Timor Leste merdeka, kira-kira begitu. Terima kasih pada Orde Baru sebetulnya. Dengan memasukkan Sanana ke penjara Cipinang, dia mendidik kita semua ya untuk mendukung perjuangan Timor Leste, kira-kira begitu. Dialektika yang terjadi di penjara. Termasuk soal Papua. Ya, soal Papua sebetulnya begitu kita masuk ada Thomas Wangga ya, Petrus ya. Ya, Thomas Wangga pimpinan OPM yang ditahan di Cipinang tapi meninggal dia. Baru masuk PRD di sana dia meninggal karena sakit ya.
kemudian dibawa ke rumah sakit Polri, kemudian meninggal di sana, dibawa ke Papua, terjadi kerusuhan besar di Papua, pemakaman dia. Nah, setelah Thomas Wanggai, masuklah Tapol yang namanya Yakob Rumbiak, ya, dia vonis 18 tahun penjara. Ya, dia dipindah-pindah dari LP di Papua ke Ujung Pandang, ke Tangerang, kemudian ke LP Cipinang. Nah, Yakob Rumbiak juga justru membuat isu separatisme yang dibangun oleh Orde Baru, oleh negara Orde Baru, menjadi tidak relevan pada para tapol-tapol di sana. Kenapa? Karena Yakob Rumbiak menceritakan situasi di Papua. Ya, situasi di Papua boleh dikatakan seperti dunia lain lah buat kita para aktivis demokrasi saat itu ya. Jadi dari Yakob Rumbiak ini kita mengetahui persis bagaimana militerisme di Papua, ya, bentuk-bentuk kekejamannya, eksploitasi sumber daya alamnya, pemusnahan bangsa Papua, dan lain-lain yang betul-betul baru kami ketahui setelah kami berinteraksi langsung ya dengan pimpinan gerakan OPM Merdeka waktu itu di penjara Cipinang. Jadi dengan masuknya orang-orang yang tuduh separatis seperti OPM dan Timor Leste ke penjara Cipinang, justru mereka mendidik kami semua ya, para aktivis gerakan demokrasi, anak-anak muda yang dikirim ke penjara Cipinang untuk mendukung perjuangannya mereka ya. Karena memang kita baru tahu persis itulah bentuk penindasan yang paling ekstrim ya di tanah Papua. Kita dengar langsung dari orang-orang yang berjuang di Papua, kira-kira begitu. Itu juga awal dari saya mempunyai ketertarikan pada isu Papua setelah itu ya. Setelah keluar dari penjara Cipinang, saya mulai di partai, di PRD. Saya mulai mengangkat isu Papua juga dalam internal PRD, menjadi platform perjuangan kita, membangun koalisi dengan kawan-kawan gerakan Papua di Pulau Jawa terutama saat itu, setelah 99 kira-kira begitu. Kenapa? Kami ingin supaya suara Papua didengar oleh publik Indonesia. Suara Papua juga didengar oleh gerakan demokrasi di Indonesia, seperti kami menyuarakan Timor Leste dulu, kira-kira begitu. Peter mau nambahin soal pengalaman di penjara, ketemu Napol atau Tapol selain yang terkait dengan peristiwa 65, Papua atau Timor Leste atau Islam. GPK Islam, yang NII, peristiwa NII. Lampung. Nah, GPK ya, GPK. Marsudi ya? Fauzi. Darsono, Fauzi, Itu siksaannya luar biasa kasus Lampung. Lampung itu. Jadi hukumannya juga tinggi-tinggi. Sebenarnya mereka itu belum hijrah ke lahan yang dimiliki oleh Warsidi. Jadi pasca gerakan Islam pimpinan Abdul Sungkar ya, sama Ustadz yang dari Ngerukis ya, Asir pergi ke Malaysia, di Indonesia vakum kepemimpinan gerakan Islam lah. Di sana itu di Lampung itu akan hijrah ke sana untuk mengumpulkan dari mana saja, dari Bima, dari segala arah, tetapi sebenarnya keburu terprovokasi oleh aparat sehingga terjadi proses di mana salah satu aparat Kodim meninggal. Itulah yang oleh Hendro Priyono waktu itu diserbu dan banyak yang meninggal. Yang di Jakarta ini tertangkap karena ada salah satu pelaku di sana dibiarkan lolos sehingga masuk ke sini, dan seperti Fauzi, Nur Hidayat, dan beberapa Darsono yang saya masih ingat ya, 3 yang cukup akrab dengan kita sebenarnya ditangkap di Jakarta, dan siksaannya luar biasa dari berbagai tempat penyiksaan. Tetapi ada tempat penyiksaan namanya Gang Buntu. Dia sudah nggak bisa diikuti jejaknya oleh media ya. Ada Gang Buntu di mana itu memang dijaga oleh aparat. Di tengah itu napi-napi termasuk G30S ya, siksaannya luar biasa. Bahkan di Sukabumi kan juga ada. Wah, siksaannya luar biasa, bukan Kejam betul. sebuah cerita
kebohongan kalau Orde Baru nyiksanya diinjek pakai kursi, disetrum, dicelupkan ke bak mandi. bak air mandi, sampai ditenggelamkan dan sebagainya. Itu sesuatu bukan mitos, bukan Disetrum fiksi, kemaluannya. itu sesuatu yang nyata. Dan menurut Pak Aswi, namanya Gang Buntu ini harusnya menjadi monumen bagaimana begitu kejamnya Orde Baru itu di Jakarta ya. Dan tidak terungkap ya. Sudah aku tulis di media ya, dan akan menjadi bagian dari bukuku tentang kisah-kisah di balik penjara. Sebentar lagi semoga sudah 80% rampung ya, tinggal 20% merampungkan bagian-bagian yang kecil. Tapi sudah kucatat bagaimana Fauzi menceritakan penyiksaannya luar biasa. Diinjak, saya sendiri diancam waktu di Biak, kasus Tanjung Priak juga banyak yang diinjak oleh kursi kaki kukunya, seperti itu. Luar biasa siksaannya. Kami ini sebenarnya lebih, dalam tanda kutip, lebih bersyukur ya, karena plotter terakhir undang-undang subversif, di mana posisi Soeharto sudah begitu sudah tidak sekuat dulu lagi di mata Barat dan sebagainya kan. Isu Timor Leste juga menguat, isu HAM-nya menguat, bahkan Clinton waktu itu mencatat kejahatan HAM, pelanggaran HAM di Indonesia, laporannya sangat rinci sekali ya. Artinya tekanan terhadap Soeharto, sehingga Soeharto tidak bisa memperlakukan kami sama persis dengan G30. Seperti Pak Latif 10 tahun diisolasi. Kalau sekarang yang saya ketahui isolasi waktu itu penjara di dalam penjara. Dia untuk mengamankan orang-orang warga binaan, istilah atau napi-napi, agar tidak melakukan pelanggaran, berkelahi, melakukan kekerasan. Kalau ketahuan diisolasi itu di sel sempit, nggak boleh keluar. Mandi juga di situ disemprot dari luar. Kalau malam nyamuknya gede-gede, BAB di situ. Kalau keluar karena jalangkung itu kurus, kering gitu. Makannya juga makan nasi cadong. Nasi cadong itu apa ya? Nasi yang memang produk LP. Jadi kami mengalami di Cipinang bisa memasak sendiri. Bahkan ada napi yang jual sayur mayur di dalam sel. Tapi nasi cadong itu luar biasa. Nasi yang kualitas paling jelek, sudah ada kutunya. Cara masaknya juga pakai tong besar, dialiri air, terus bawahnya dinyalakan api ya. Masaknya waduh nggak karuan, dan itu biasanya dimakan oleh napi 12 pas gitu istilahnya. Iya, yang nggak pernah dibesuk 12 yang bulan. napi tidak dikunjungi keluarga. Iya. Bayangkan di dalam penjara nggak dikunjungi keluarga, udah ditelantarkan, nggak punya duit, bisanya apa? Nggak bisa beli apa-apa ya, nasi itu yang dimakan sama sayur-sayuran itu. Katanya sayur dicacah, dimasukin di tong, dikasih garam, sudah. Kami pernah makan nasi itu di hari kedua, karena kita dipindah, itu tidak tahu kalau di penjara itu suruh bawa makanan sendiri kan. Kita nunggu kok, nggak kayak di film-film Hongkong itu napi dikumpulkan terus dikasih ransum itu kan. Kita nunggu, pagi kok nggak dipanggil, siang nggak dipanggil. Akhirnya kita nanya-nanya, masak sendiri mas, mana ada nasi dari penjara. Wah, kurang ajar. Akhirnya terselamatkan. Mokhtar Pakpahan kan tidak mau makan di penjara, di Kejaksaan Agung. Catering. Dia mempunyai prinsip bahwa dia akan diracun, karena dia katanya dapat informasi dari Intel, karena ada usaha-usaha meracun atau mengurangi tingkat kesehatan seorang tahanan gitu.
Sanana di Kejaksaan Mokhtar di Kejagung sampai LP Cipinang diantar masakan dari rumah. Selamat sore harinya kita makan ikan mas kalau arsik ya di Medan. Tetapi nasinya nasi cadong. Mau muntah hari pertama. Seperti itu, mau muntah. Jadi Latif itu 10 tahun diisolasi. Setahun dia digips. Ketika gipsnya dibuka isinya belatung. Dia 10 tahun diisolasi, tidak boleh kemana-mana agar bertahan hidup. Dia katakan, gimana banyak teman-temanku mati karena kurang protein. Kalorinya dikurangi, disunat ya kan. Terus proteinnya nggak ada, akhirnya Latif biar bisa bertahan nangkap tikus atau apapun yang binatang yang masuk sekecil apapun ditangkap untuk dimakan karena untuk dia bisa bertahan hidup, survive. Kekurangan protein. Banyak temannya bukan hanya stres tapi kekurangan protein yang diciptakan oleh rejim, sudah ditahan tapi tidak diberi makanan yang cukup agar dia bisa bertahan. Itu kondisi para tahanan G30S seperti itu. Dan baru diadili 13 tahun setelahnya. Jadi percuma dia bersaksi di pengadilan bahwa Soeharto tahu ada peristiwa mengamankan Ahmad Yani ini. Setelah 13 tahun Soeharto sudah kuat. Orang mau berkuar-kuar siapa yang percaya. Lain ceritanya ketika Latif tidak diisolasi dan dia disidang waktu itu. Dia berani ngomong. Sudah diisolasi 10 tahun dia tetap bersaksi bahwa Soeharto tahu peristiwa itu dan dia mengatakan di pengadilan bahwa Soeharto lah yang melakukan kudeta terhadap Soekarno. Dia mengatakan itu dengan alasan-alasan seperti konsep teori kudeta merangka itu. Pertama kali Soeharto sudah menentang, dia ceritakan ketika pengganti Ahmad Yani, Maijen Rekso itu dicegah oleh Soeharto untuk bertemu dengan Soekarno. Soeharto sudah melakukan perlawanan terhadap Soekarno berapa hari setelah peristiwa itu. Padahal belum ada tahu para jenderalnya di mana segala, dia sudah melakukan upaya melawan Soekarno. Oke, mungkin kita masih ada sih pertanyaan ya buat Peter sama Wilson. Tapi mungkin ada di antara teman-teman yang datang yang mau berkomentar, bertanya atau menyampaikan sesuatu, ada nggak? Atau itu yang nonton online dulu ya? Ya betul. Pertanyaan dari online. Komentar dulu ya. Ya. Ada Pablo Joy. Apa kabar Mas Wilson dan Mas Petrus? Baik. Terus siswa Son, total tapol 65 yang tidak jadi dieksekusi ada 6, bukan 5. Yang belum kau sebut Iskandar Subekti. Ini yang ada di Cipinang waktu itu. Terus ada lagi nih John. Siswa. Beberapa tapol di Cipinang terkenal sebagai loyalis Soekarno. Apakah itu berarti mereka orang yang tidak anti terhadap pemikiran Marxisme atau Leninisme atau pemikiran militer? Dengar gak? Enggak. Nggak dengar. Mayoritas yang ditahan di Cipinang itu loyalis Soekarno. Iya. Karena itu mereka bisa nerima Marxisme. Menerima. Marxisme. Kalau yang kita temui kayak Pak Bungkus, mana tahu suruh menjelaskan Marxisme. Dia tidak tahu. Pak Marsudi itu malah sama sekali tidak pernah mau menyinggung peristiwa yang pernah dia lakukan. Bagi dia itu musibah dan dia mengabdikan diri hidupnya menjadi pelayan Tuhan di gereja.
Pak Bungkus sama, Pak Latif juga tulisannya banyak mengutip Alkitab, Al-Quran. Yang Marxis hanya Pak Katno dan Pak Hamim. Pak Hamim pun jarang mengeluarkan teori-teori Marxis ya, lebih kepada dia soal moral ya. Ya, moral yang dulu yang dia pelajari ya soal Maois. Harus seperti ini, seorang kader itu harus dilihat masa, tidak boleh cacat secara perilaku dan sebagainya itu, secara moral. Tetapi teori-teori itu tidak, padahal dia itu biro khusus. Biro khusus itu tugasnya memaksiskan tentara yang punya kecenderungan progresif. Jadi itu tugas biro khusus. Pak Amin menceritakan bahwa tugas dia itu ya memaksiskan agar bisa direkrut menjadi anggota PKI, dan dia bertanggung jawab kepada SAM, dan SAM bertanggung jawab kepada Aidit. Seperti itu biro khusus, dan biro khusus tidak diketahui oleh partai, keberadaannya sangat misterius. Dan Pak Amin juga menceritakan Kamaru zaman itu bukan punya dua kaki, bukan orangnya intelijen ya, ada dia bersama dia sebelum dieksekusi, dia dieksekusi juga karena satu persatu teman-temannya Pak Amin kan dieksekusi. Wah, itu paling menyedihkan kalau cerita eksekusi. Katanya kalau malam dijemput, namanya disebut, wah udah rangkul-rangkulan, pamit, karena dia akan segera dieksekusi. Akhirnya tinggal Pak Amin atau Pak Asep Suryaman ya, Pak Bungkus, Pak Marsudi, sama Pak Katno waktu itu. Saya sempat bertemu Pak Katno beberapa, mungkin hampir setahun ya, tapi ya bisa melihat saja ke selnya, tidak pernah ke besukan ya, karena sudah kena stroke kan. Pernah tahun 90 mau dieksekusi. Teman saya menceritakan situasinya mencekam katanya. Di blok 2D yang ekstrim kiri itu ditutup selnya lebih cepat dari biasanya. Bahkan ada satu hari tidak boleh keluar dari sel. Suasananya mencekam karena isunya anggota ya Pak Bungkus, Pak Amim sama Pak Sukatno itu akan dieksekusi. Dan benar diambil. Wah, udah tangis-tangisan katanya, udah pamit minta pengampunan selama berada di penjara gitu. Teman saya Fauzi Isman menceritakan itu karena dia gerakan Islam tapi ditaruh di ekstrem kiri waktu awal-awalnya. Setelah dari tahanan isolasi dia dibuang ke ekstrem kiri karena protes. Oh enggak, ini sudah suruh penguasa militer kamu di sini. Kamu mau dibuang ke Nusa Kambangan. Akhirnya nyerah mereka yang awal-awal sangat khawatir berdekatan dengan Pak Amim dan sebagainya, takut karena mungkin cerita tentang PKI itu begitu kejam, jahat, ateis, tidak beragama, sadis, mungkin kemakan juga kan. Tapi cerita berikutnya sangat humanis karena Pak Amim sebelum dieksekusi pamit dan di sakunya ada surat Yasin. Fauzi sangat terkejut, ternyata anggota biro khusus yang taat sholat ya, dia sangat taat sholat, itu ternyata memegang
surat Yasin dan dia katakan saya siap menjalani ini karena ada surat Yasin yang saya bawa, seperti itu. Tetapi gagal ternyata. Gagal karena protes internasional, heboh lah satu blok, orang nggak jadi mati. Bahkan cerita dari Wilson kan disebutkan Pak Latif kan ngomong, ini fotonya Pak Bungkus sudah saya silang, Pak Amin sudah saya silang. Ya karena sudah dibawa mau dieksekusi ya saya silang. Ternyata nggak jadi mati ya. Saya berteman dengan hantu ini. Tetapi cerita ini lucu ya. Tapi sebenarnya Pak Amin ngomong berkali-kali lolos dari eksekusi seperti bau mayat gitu. Malah jiwanya dipermainkan. Jadi tidak itu sebuah hukuman tersendiri bagi dia. Dia merasa itu hukuman yang paling mengerikan, antara dieksekusi, tiba-tiba datang, malam-malam datang panggilan dan sebagainya, sesuatu kehidupan yang menakutkan. Kita tersentuh rasa kemanusiaan. Tetapi semua itu berubah ketika gerakan berhasil menjatuhkan Soeharto. Mereka malah bebas lebih dahulu daripada kami. Mereka dibebaskan dan mereka bilang, apakah saya mimpi Petrus? Pak Amin ngomong begitu dengan bergetar, seorang anggota biro khusus ngomong bergetar karena akhirnya dia tidak menjalani eksekusi. Semuanya sudah mati, teman-temannya dieksekusi satu persatu, dia lolos. Pak Bungkus malah, bagaimana kehidupanku nanti di luar? Saya sudah lebih dari 30 tahun hidup di penjara. Saya tidak bisa hidup di luar penjara. Dia kan berkarya menjadi Vermaak, penjahit. Levis Vermaak. Dia menjadi penjahit dan sibuk sekali karena di penjara sangat dibutuhkan untuk menjahit, tambal menambal celana atau baju ya. Ya benar. Ketika teman saya Suroso sesama Napol mendatangi Besuki ya di Situbondo, cucu-cucunya ngomong selama hidupnya Pak Bungkus ngomong hidup di luar penjara itu tidak lebih enak ada di penjara. Itu kesaksian Suroso yang mencari kuburan Pak Bungkus di Situbondo dan akhirnya dia menemukan kuburannya dan ternyata tidak jauh dari kuburan itu cucu-cucunya masih hidup dan bersaksi bahwa Pak Bungkus selalu mengeluh dan membandingkan kehidupan di penjara itu lebih nyaman. Ya sebenarnya bukan penjara lebih nyaman, kita membayangkan orang di penjara lebih dari 30 tahun. Lebih lama dari kekuasaan Soeharto. Karena kan Soeharto nunggu jatuh dulu, Habibie masih berkuasa lama baru dibebaskan kan, pembebasan Tapol-Napol kan. Ya saya bisa membayangkan yang waktu itu usia saya 30 tahun. Ketika bertemu dengan mereka usiaku 32 tahun lah. Mereka sudah sedemikian menyatu dengan kehidupan penjara, bahkan dia tidak tahu kehidupan di luar penjara itu seperti apa bayangan mereka. Tahun 65 dengan tahun reformasi itu seperti apa dia membayangkan kehidupan di luar. Saya yang hanya beberapa tahun saja ketika bebas mau nyebrang jalan itu kagok karena udah lama gak nyebrang jalan gitu, takut gitu. Apalagi yang mereka 30 tahun lebih ya. Itu sebuah menyentuh rasa kemanusiaan kita gitu. Betapa mereka harus mengalami kehidupan di penjara lebih dari 30. Yang lain kan paling-paling ya dieksekusi mati, atau yang tidak pakai di Pulau Buru juga cuma 8 tahun ya kan. Di Nusa Kambangan
Pak D saya 9 tahun. Karena sekolah Pak Karno akhirnya masuk penjara. Dan ibu saya sangat mengagumi kakaknya itu, namanya Petrus Hari Hartono. Saking kagumnya, anaknya pertama diberi nama Petrus Hari Haryanto. Dua-duanya dipenjara oleh Soeharto. Ibu saya sedih karena dia menerima stigma komunis lama sama komunis baru. Double. Ya, ketika 27 Juli tetangga kan mengecam keluarga kami. Itu kan yang paling berat dihadapi oleh orang tua kami yang ada di desa. Orang di upacara, di masjid-masjid, bagaimana mereka mengecam PRD, bagaimana mereka membuat narasi tentang PRD makhluk yang begitu jahat, ateis, komunis, PKI, kejam itu. Nggak taunya yang ditangkap belum ada 30 tahun. Saya waktu itu masih berapa tahun. Sipir-sipir penjara aja bingung. Loh kok yang ditahan kecil-kecil, masih muda. Nggak seperti mereka menerima bayangan yang dipropagandakan oleh Sarwan Hamid, yang dipropagandakan oleh Pangap saat itu Faisal Tanjung, yang diserukan oleh Soeharto dan sebagainya militer. Mereka kaget di Kejaksaan Agung. Loh kok muda-muda masih kuyu-kuyu? Ya benar gak ini yang jangan-jangan palsu, PRD palsu. Seperti itu mereka melihatnya. Dan itu harus kami tanggung saat itu. Beda banget cerita Petrus Hari ya. Muda-muda unyu-unyu ya. Dengan pemuda-pemuda yang unyu-unyu sekarang ya. Masih ada lagi nggak Aldo di online ya? Ini nyambung ke yang tadi sih. Ya. Yang kan berarti orang yang loyal Soekarno ini tidak anti terhadap pemikiran kiri. Terus nyambungnya, mengapa hari ini begitu ditakuti hingga dianggap haram keberadaannya? Nah, terus ada lagi? Kalau yang di sini ada yang mau nanggepin atau nanya? Ada? Yuk silakan. Saya Habib, saya mau nanya, kan saya baca di Facebook Sandi di balik penjara, katanya dulu orang-orang PRD yang di LP Cipinang tuh bikin liga futsal sama liga basket. Oh iya. Liga sepak bola. Wilson yang bisa cerita itu. Iya, jadi di penjara Cipinang ini para tapol mengorganisir banyak kegiatan. Ya, kegiatan olahraga, ada bulu tangkis. Ya, namanya PBNC, Persatuan Bulu Tangkis Narapidana Cipinang. Ketuanya Pak Asep Suryaman, ya Biro Khusus PKI. Terus juga Persatuan Sepak Bola Narapidana Cipinang. Ketuanya Sanana Gusmao. Ya, saya ketua komisi pertandingannya. Ya. Lalu kita buat juga Persatuan Basket Narapidana Cipinang NBA, ya, Narapidana Basketball Association, ketuanya saya sendiri. Selain itu juga kita membuat grup band di sana. Petrus aktif di grup bandnya di sana dengan kawan-kawan PRD dan napi-napi kriminal yang lain. Juga kita aktif di bidang kerja, ada namanya pelatihan. Kolonel Latif yang mimpin bidang kerja. Itu buat mebel, buat kerajinan dan macam-macam, ya kira-kira begitu. Jadi aktivitas internal dalam penjara Tapola yang mengorganisir sebetulnya, bukan pihak administrasi penjara, ya. Nah, dari semua kegiatan yang kami organisir, yang paling ramai adalah sepak bola, ya. Sepak bola kami membuat kompetisi antar blok di penjara Cipinang selama setahun. Kebetulan Sanana Gusmao terpilih secara aklamasi oleh para pemuka blok sebagai ketua PSSI-nya LP Cipinang, Persatuan Sepak Bola Narapidana Cipinang, ya. Kemudian Sanana mengangkat saya sebagai ketua komisi pertandingan. Kami mengatur jadwal pertandingan antar blok selama setahun penjara Cipinang. Ya, dan boleh dikatakan sepak bola ini yang merekatkan para napi antar blok, ya. Kenapa? Karena bisa ada titik temu antar para pemuka, juga antar para pemain sepak bola dan pendukung-pendukungnya di lapangan sepak bola di tengah LP Cipinang. Ya, karena itu boleh dikatakan
Iya, penjara Cipinang ini kalau tidak ada tapol-tapol sebetulnya nggak ada kegiatan sebetulnya. Makanya begitu ada pembebasan tapol-napol tahun 99 oleh Abdurrahman Wahid, otomatis kayaknya semua kegiatan di LP Cipinang selain besukan nggak ada lagi kelihatannya deh. Semua kegiatan yang lain mati langsung. Karena para tapol-napol yang mengorganisir kegiatan tersebut semua bebas. Ya, jadi kira-kira tapol-napol itu sebetulnya berjasa untuk pihak penjara sebetulnya, ya. Mereka harusnya jangan kasih bebas tapol-napol supaya penjara punya ada kegiatan harusnya. Ya, kalau mau baca lengkapnya ada di buku Wilson di balik jeruji. Segala macam diceritain dari perkumpulan sepak bola sebagai alasan untuk nyari bahan ya. Nyari bahan buat nulis Wilson sampai persoalan seks di dalam penjara atau tasbih, penggunaan tasbih segala macam. Menurut saya ini memoir dari penjara yang cerita dunia keseharian di dalam di dalam penjara dan aktivitas atau cerita Aku cerita sedikit aja ya. Mukhtar Enggak, aku Papahan cerita yang biara sedikit aja. ikan-ikannya hilang ya. Ini kan tapol-napol di LP Cipinang ada banyak, ada PKI, ada Ekstrim Kanan, ya Lampung, Tanjung Priok, ada separatis, ada OPM, ada Timor Leste, ada Gerakan Demokrasi, macam-macam ya kira-kira kayak gitu. Tapi semuanya itu nggak pernah menulis pengalaman mereka di penjara Cipinang. Saya perhatikan dari semua tapol-napol dari 65 sampai Gerakan Demokrasi zaman Soeharto, nggak ada yang nulis buku tentang pengalaman di penjara Cipinang. Jadi saya merasa mewakili semua tapol-napol yang pernah di penjara LP Cipinang, saya tuliskan bagaimana hidup di dunia yang namanya penjara Cipinang. Itu kan dunia tertutup. Ya, tidak ada berita di koran, ya, tidak ada orang yang menulis tentang penjara Cipinang, terutama dari perspektif tapol-napol. Jadi saya menulis buku ini sebetulnya yang menuliskannya saya. Tapi pengalaman dalam buku ini bukan pengalaman saya sebetulnya. Ini pengalaman seluruh tapol-napol yang pernah hidup di penjara LP Cipinang ya di zaman Orde Baru, kira-kira begitu. Karena itu saya sangat senang kalau ada tapol-tapol yang lain juga menerbitkan memoir atau buku tentang pengalaman mereka di penjara, karena itu catatan penting tentang sebuah kesaksian kekejaman sebuah kekuasaan otoritarian Orde Baru yang bernama penjara Cipinang. Makin banyak memoir kesaksian orang yang pernah di penjara makin baik ya. Kenapa? Karena dengan begitu kita tahu kenapa kita mesti menolak otoritarianisme Orde Baru yang akan kembali lagi jilid 2 nih 2024. Nah. Ya, masih ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau pertanyaan terakhir untuk Petrus sama Wilson. Nah, menyambung apa yang dibilang Wilson tadi, kan orang-orang yang diceritakan ya menjadi bagian yang menjerumuskan mereka ke penjara itu sekarang masih hidup. Masih aktif ya. Siapa? Orang-orang yang membuat Petrus itu masuk ke dalam penjara. Itu kan masih hidup dan bahkan masih aktif dalam politik ya. Sebagian ya, enggak semua ya. Dan karena diskusi kita ini tentang suara tapol ya. Menyaksikan situasi kayak gitu tuh buat Petrus bagaimana? Gimana? Kan sekarang yang memasukkan Petrus ke dalam penjara bersama teman-teman dengan Aparat maksudnya. ya aparat, orang-orangnya, tokoh-tokohnya itu masih ada dan masih memainkan peranan penting dalam politik. Seingat saya sudah enggak kan, kalau aparatur militer kan sudah pensiun bahkan meninggal kan. Karena kejatuhan Soeharto mereka ya sudah enggak dipakai kan. Terakhir Sarwan Hamid aja kan menjadi mendagri di eranya Habibie ya. Kalau jaksa-jaksa ya paling banter, nggak ada yang ke politik saya lihat. Jaksanya Budiman yang karirnya paling bagus pun akhirnya kena kasus M. Salim, dulu jaksa senior di Kejagung, kena kasus dia kan akhirnya. Tidak ada itu
Yang ada tinggal ya Wiranto sudah waktu itu Pangdam Jaya kan, Sutioso waktu itu terlibat menurut Komnas HAM penyerbuan kantor DPP kan. Komnas HAM hasil penyelidikannya kan ada SBY juga, Sutioso juga kan. Ya itu tinggal mereka itu termasuk Prabowo ya. Prabowo waktu itu Kopassus ya. Penculik kawan-kawan kita itu. Kopassus dia lawannya teman-teman kami yang gerilya klandestin. Jadi selama kami di penjara PRD tetap menjadi klandestin, dan menjelang kejatuhan Soeharto kan berhasil mendirikan komite-komite perlawanan menggunakan sistem sel, di mana orang tidak tahu bahwa itu adalah kader-kader PRD yang membangun kampus A, kampus B, perlawanan itu. Prabowo saya pikir yang paling sekarang cukup berperan waktu itu sebagai aparatur yang waktu itu mendukung Soeharto, walaupun secara tidak langsung dia bersentuhan dengan PRD ya, karena lebih junior ya waktu yang seniornya kan Wiranto, Subagio, dan Faisal Tanjung, Sarwan Hamid, Suyono yang akhirnya dipecat setelah peristiwa 27 Juli, diberhentikan dari Kasum, bukan dipecat. Tinggal Prabowo sekarang yang sedang berkemilo elektabilitasnya ya, dan ya kita kecewa karena berbondong-bondong bahkan pimpinan PRD kami waktu itu Budiman Sujatmiko justru mendukung Prabowo, dan beberapa napol teman kami tidur di penjara juga mendukung Prabowo. Sedih, dan belum deretan aktivis 98 numpuk di sana. Bekas ketua PRD juga sekarang menjadi pimpinan relawan di Prabowo. Ya Prabowo kira-kira yang paling moncer, karena Wiranto, Sutioso dan sebagainya kan karir politiknya sudah mandek ya. Sekarang tinggal yang paling menonjol adalah Prabowo, dan sampai hari ini saya, beberapa napol termasuk Wilson dan sebagainya serta ex-PRD kan tetap konsen terhadap kasus penculikan. Kenapa? 4 kawan kami sampai hari ini belum dikembalikan. Itu nyawa 4 kawan kami, dan total dengan kelompok lain ada 13 orang yang nasibnya belum jelas. Itu nyawa di mana mereka punya keluarga mereka menanti, ingin mencari kepastian nasib mereka, apakah masih hidup atau sudah mati. Kalau sudah mati, di mana kuburnya? Kalau masih hidup, di mana disekap? Ya saya ingin mengetuk hati politisi yang sekarang mayoritas sudah tidak mempersoalkan kasus penculikan. Padahal kasus penculikan, para politisi harus tahu bahwa ini adalah memenuhi unsur melawan kemanusiaan. Berarti kalau dia melawan kemanusiaan, berarti bisa diadili di Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag. Ini satu kejahatan yang luar biasa. Dia setara dengan genocide, kejahatan perang dan sebagainya oleh PBB, sehingga PBB mengeluarkan satu konvensi internasional perlindungan untuk semua orang dari penghilangan paksa. Selama negara belum bisa menemukan yang
diculik, berarti kejahatan HAM masih berlangsung dan tidak bisa dinyatakan selesai kasusnya. Kasus penculikan tidak bisa dianggap kadaluarsa. Dan proses politik saat ini seakan mengabaikan bukan hanya politisi-politisi tua, tapi politisi-politisi angkatan saya juga sudah tidak tersentuh, berada nyawa yang belum tahu nasibnya. Ini kejahatan serius. Kejahatan penculikan bukan khas Indonesia, tetapi ini khas negara-negara yang mengusung sistem otoriter yang biasanya ada junta militer. Kalaupun Soeharto bukan junta militer, tetapi begitu kekuasaannya ditopang oleh militerisme. Dwi fungsi ABRI, di mana Angkatan Darat memegang peranan dalam politik kaum sipil. Karena mereka militer, mereka menggunakan pendekatan kekerasan. Itu serius sudah selama 32 tahun. Kenapa sekarang dilupakan? Karena ini juga menyangkut masa depan bangsa ini, mau dibawa kemana peradaban kita. Akan terjadi pengulangan. Toh kalau kita melakukan pelanggaran HAM, nantinya juga masih bisa menjadi capres, bahkan mempunyai peluang untuk memenangkan pertandingan. Itu nasib masa depan kita. Kita juga bukan hanya punya utang terhadap masa lalu, tapi kita juga punya utang terhadap masa depan bangsa Indonesia. Mau dibawa kemana peradaban ini yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, mengabaikan nilai-nilai HAM, dan tentu mengabaikan nilai-nilai demokrasi. Saya mau pertanyakan kepada mayoritas politisi kita, karena bukan hanya yang mendukung Prabowo saja, yang tidak mendukung pun ya juga tidak peduli terhadap persoalan ini. Sehingga kami harus bergerak, dan hari ini kami dituduh 5 tahunan. Mereka lupa sejarah bahwa ini sudah kami angkat sejak lama. Ada institusinya yang berdiri, IKOHI, ya kan? Di mana teman-teman PRD, banyak ex-PRD juga ke sana membantu program-program, dan kali ini capres yang belum mengembalikan kawan-kawan kami ini eksis di dalam politik, dan mantan ketua kami justru membela. Dan hari ini kami justru mendorong energi luar biasa, berbagai kawan menyatakan diri. Ya, kami di belakang kawan-kawan yang menyatakan menolak Budiman dan ingin mencari keadilan, ingin keadilan bagi keluarga korban penghilangan paksa ditegakkan. Son, mau nambahin nggak dari Petrus ini soal pengabaian ya terhadap kejahatan HAM dalam artian luas ya, bukan hanya para politisi konservatif tua, tapi juga yang muda juga nggak peduli ya. Ya, kejahatan kemanusiaan Orde Baru ini kan terjadi sejak tahun 65 sampai 98, dari Aceh hingga Papua. Korbannya rakyat sendiri, jutaan orang ya, mengalami luka-luka ya, kejahatan HAM oleh pemerintah Orde Baru itu sendiri. Dan itu setelah 25 tahun reformasi tidak pernah diadili. Ya, kejahatan HAM yang dilakukan oleh Orde Baru selama 25 tahun, ya 32 tahun kekuasaan tidak pernah diadili. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya kita rasakan sekarang, penjahat kemanusiaan menjadi calon presiden. Ya, kenapa bisa begitu? Karena memang penjahat kemanusiaan Orde Baru tidak pernah dihukum. Ya, dibuat pengadilan HAM ya untuk menghukum kejahatan kemanusiaan mereka di hadapan rakyat supaya tidak diulangi lagi. Tapi karena tidak pernah dihukum, maka sangat potensial kejahatan kemanusiaan akan terulang lagi di masa depan. Kenapa sangat mungkin? Ya sangat mungkin.
Wong capresnya penjahat kemanusiaan kok. Ya, sangat mungkin sekali bahwa kejahatan kemanusiaan akan terulang kembali di masa depan. Ya, karena itu saya dan Petrus dan kawan-kawan Gerakan Demokrasi konsisten bahwa penjahat kemanusiaan yang bernama Prabowo tidak layak jadi presiden Indonesia. Ya, tidak pantas didukung oleh rakyat Indonesia untuk jadi presiden. Yang harusnya kita tuntut adalah pengadilan HAM untuk Prabowo, bukan mengangkat dia menjadi presiden, kira-kira begitu. Itu menurut saya salah satu cara kita membuat demarkasi agar bahaya politik Orde Baru tidak terulang kembali di masa depan dengan cara mencegah penjahat HAM untuk berkuasa di negeri ini. Itu aja. Oke. Ini karena waktunya udah tinggal 2 menit lagi, jadi kita mau tutup dan kita pengen makan bakso ya. Dan makan pesennya dari kemarin black bakso, dari tadi siang ya. Tadi siang udah WA ke teman-teman Kobom, black bakso masih buka apa enggak, karena dulu saya dan Petrus ini sama-sama di perbukuan ya. Dari pameran buku ke pameran ke pameran buku dan gak laku. Sekarang makin parah lagi. Tapi nggak bayar juga tanya. Jadi Petrus tuh sering banget ke rumah saya, belum di sini waktu itu ya, masih di dekat masjid di seberang lapangan, dan saya selalu ngajak Petrus untuk wisata kuliner sebenarnya ya. Waktu itu belum sakit-sakitan kayak sekarang sih, masih gagah ya. Masih di pasar Minggu Ya, sekarang udah cuci darah di sudah 10 Pancoran tahun. dulu, masih di Pancoran ya. Hah? Masih di Pancoran dulu kan? Tempatnya di Pancoran dulu kan? Iya, di Pancoran. Di Pancoran. Jadi saya sering ke tempat Petrus di Pancoran, Petrus sering ke Kobam yang waktu itu nyatu dengan rumah Masih kuat saya. naik motor. Hiburannya adalah nyari makanan enak. Kalau pameran juga kerjanya nyari makanan enak, karena hidup kita banyak yang gak enaknya ya. Oke. Ayo, makasih sudah datang teman-teman, teman-teman yang di nonton online di TikTok ya. Makasih juga udah pantau. Sampai ketemu lagi bulan besok, kita mau ngomongin partai dan kemiliteran ya, bulan Oktober ya. Mungkin yang ngisi pertama Pak David Rif. Karena kebetulan David Rif lagi di sini, serinya itu judulnya Zaman Kuburkan Partai-Partai. Makasih, selamat sore.